Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul King of Kota. Film ini dibintangi aktor Mollywood Dulquer Salman dan disutradarai oleh Abhilash Joshi. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Raju adalah ketua geng pemuda di kota-kota, Kanan adalah anggota geng Raju, Ranjit adalah mafia obat terlarang, Hasan adalah polisi. Tahun 1986 di kota-kota Provinsi Kerala hiduplah sebuah geng yang diisi para pemuda. Geng itu diketuai oleh Raju. Anggota geng itu adalah teman-teman dekat Raju seperti Kanan, Tony, Raffi, dan lain-lain. Kanan adalah sahabat Raju. Tony adalah pemuda polos yang baik hati. Sedangkan Raffi adalah pemuda bisu yang tidak bisa berbicara. Mereka semua menikmati masa muda mereka. Mereka semua saling mencintai dan saling menjaga satu sama lain. Mereka semua sangat menyukai sepak bola. Karena itu mereka membuat tim sepak bola. Raju juga membuat base camp agar mereka semua bisa selalu berkumpul. Masyarakat di kota-kota sangat mencintai Raju karena Raju sering membantu menyelesaikan masalah warga di kota-kota. Raju melakukan semua itu dengan tulus ikhlas tanpa biaya. Raju tidak pernah mencari masalah, tapi jika Raju diprovokasi, Raju tidak takut jika harus membunuh. Masyarakat kota-kota menyebut Raju sebagai raja di kota-kota. Raju mempunyai kekasih bernama Tara. Mereka berdua saling mencintai. Tara selalu mengingatkan Raju agar tidak menyentuh obat terlarang. Raju berjanji ia tidak akan menyentuh obat terlarang. Raju juga berjanji kepada Tara akan melindungi kota-kota dari barang haram itu. Suatu hari, Tara memergoki segerombolan preman sedang menggunakan obat terlarang di sebelah tokonya. Tara marah kepada salah satu preman bernama Suresh. Suresh adalah sepupu Ranjit. Ranjit adalah mafia obat terlarang. Tara menampar Suresh dan mengusir Suresh. Suresh membalas dengan menampar balik Tara. Tara pulang dan melaporkan hal itu kepada Raju. Raju marah besar dan menghampiri Suresh. Tanpa basa-basi, Raju langsung menghajar Suresh habis-habisan hingga tewas. Besok pagi, semua keluarga Ranjit berkumpul di rumah duka. Di sana, Ranjit ditemani dua tangan kanannya bernama Billa dan Kalan. Ranjit, Billa, dan Kalan ingin membunuh Raju. Tak lama kemudian, Raju, Kanan, Tony, Raffi, dan teman-temannya mendatangi rumah duka. Raju dengan gaya selengeannya mengatakan kepada semua orang, ia adalah pembunuh Suresh. Ranjit, Billa, dan Kalan semakin terbakar emosinya. Namun mereka bertiga juga merasa bersalah karena menjual obat terlarang di daerah teritori Raju. Karena itu Ranjit, Billa, dan Kalan sepakat untuk berdamai dan melupakan kematian Suresh. Raju dan teman-temannya lalu kembali pulang. Selama ini Raju tinggal di base camp. Meskipun Raju memiliki segalanya, Raju tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tua Raju sangat membenci Raju. Kedua orang tua Raju menganggap Raju adalah seorang preman. Raju mempunyai adik perempuan bernama Ponnu. Raju sangat menyayangi Ponnu. Begitupun dengan Ponnu yang juga sangat menyayangi Raju. Suatu hari, tim sepak bola Raju bertanding di final kejuaraan sepak bola di kota-kota. Secara diam-diam, Ponnu menonton sang abang bertanding. Dalam pertandingan itu, Raju mencetak gol dan membuat timnya menjadi juara. Semua orang bersorak gembira. Bahkan Ranjit juga ikut bertepuk tangan. Meskipun Ranjit dan Raju saling bermusuhan, Ranjit selalu menonton ketika Raju bertanding. Setelah pertandingan selesai, ayah dan ibunda Raju datang untuk menjemput Ponnu. Mereka berdua tidak suka melihat Raju. Raju dan teman-temannya merayakan kemenangan itu di base camp.
Di saat yang bersamaan, mantan kekasih Tara yang bernama Rahul baru saja datang dari kota Mumbai. Rahul datang hanya untuk menemui Tara. Rahul sangat merindukan Tara. Mereka berdua mengobrol di toko buku milik Tara. Tak lama kemudian, Raju datang ke toko buku Tara. Raju cemburu melihat kedatangan Rahul. Raju langsung mengusir Rahul. Besok pagi, Raju dan teman-temannya minum bersama di base camp. Mereka semua mengobrol santai. Kannan mengutarakan pendapatnya kepada Raju dengan mengatakan, "Raju, selama ini kita hanya berkumpul dan menyelesaikan permasalahan warga. Namun kita tidak mempunyai uang. Bagaimana menurutmu jika kita mulai berbisnis obat terlarang seperti Ranjit? Ranjit menjadi kaya karena berbisnis obat terlarang." Raju menolak usulan Kannan. Raju mengatakan, jika kita menyentuh barang haram itu, hidup kita akan hancur. Kannan pun patuh dan menurut saja. Teman-teman Raju juga setuju dengan Raju. Tak lama kemudian, Ponu datang ke base camp. Ponu ingin bermain bersama Raju. Raju menyambut kedatangan Ponu dengan gembira. Di saat yang bersamaan, di pasar ada perseteruan antar pedagang. Raju dipanggil untuk menyelesaikan masalah itu. Raju langsung pergi ke pasar. Malam hari, Kannan berniat mengantar Ponu pulang. Tiba-tiba, Ibunda Raju datang dan menjemput Ponu. Ibunda Raju memukuli Ponu dengan rotan karena keluar tanpa izin. Kannan berusaha melindungi Ponu dan mengambil rotan itu dari tangan Ibunda Raju. Ayah Raju datang dan melihat Kannan bersikap kasar kepada istrinya. Ayah Raju langsung menghajar Kannan. Ayah Raju mengambil parang dari tangan Kannan dan menebaskannya ke tangan Kannan. Semua orang takut kepada ayah Raju karena ayah Raju dikenal jago bela diri. Teman-teman Kannan membawa Kannan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Raju tiba di base camp. Raju kaget diberitahu teman-temannya Kannan terluka karena ayahnya. Raju marah dan pergi ke rumah ayahnya. Raju langsung menghajar ayahnya. Namun, Raju tidak bisa mengalahkan ayahnya karena ayahnya jago bela diri. Perkelahian itu dilerai oleh Ibunda Raju. Raju lalu pergi ke rumah Kannan. Raju meminta maaf kepada Kannan atas perilaku ayahnya. Raju menyuapin Kannan makanan. Raju sangat menyayangi Kannan. Ibunda Kannan terharu melihat kasih sayang Raju kepada Kannan. Ibunda Kannan menganggap Raju seperti anaknya sendiri. Raju juga menganggap Ibunda Kannan seperti ibundanya sendiri. Raju lalu kembali ke base camp dan beristirahat tidur. Besok pagi, Ranjit memergoki Tara dan Rahul duduk berdua di tepi pantai. Karena kepergok, Rahul ketakutan dan kembali ke kota Mumbai. Bila dan Kalan pergi ke base camp Raju dan memberitahu Raju. Raju marah dan langsung menghampiri Tara di pabrik Ranjit. Ranjit mengatakan kepada Raju, "Raju, berhati-hatilah terhadap wanita. Wanita bisa mencintai dua orang dalam satu hati." Tara mengatakan ia tidak berselingkuh. Ia hanya duduk dan mengobrol dengan Rahul. Raju menatap Tara dengan penuh amarah. Ranjit terus memprovokasi Raju agar memukul Tara. Ranjit bersikap kasar kepada Tara dan memaksa Tara untuk mengudut. Raju tidak suka dan menendang Ranjit. Raju lalu baku hantam dengan beberapa anak buah Ranjit. Raju membunuh satu anak buah Ranjit hingga tewas. Ranjit dan para anak buahnya ketakutan melihat amarah Raju. Raju kemudian membawa Tara pulang. Setibanya di rumah Tara, Raju marah dan berteriak kepada Tara. Raju lalu kembali pulang. Tara menangis sedih karena ditinggal Raju. Beberapa hari kemudian, Raju stres karena patah hati. Raju hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Raju hanya menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Akibatnya, Raju ditinggal oleh teman-temannya sendiri. Kannan melihat hal ini sebagai peluang. Kannan ingin berkuasa di kota-kota. Kannan pergi menemui Ranjit dan mengajak Ranjit untuk bekerja sama dalam menjual obat terlarang di kota-kota. Ranjit menyambut Kannan dengan tangan terbuka. Istri Ranjit bernama Manju menatap Kannan dengan tatapan yang nakal. Kannan membawa satu kardus obat terlarang dan kembali pulang. Di tengah perjalanan, Raju menghentikan Kannan dan membongkar isi kardus itu. Ternyata isinya adalah obat-obat terlarang. Raju marah dan memukuli wajah Kannan. Sembari memukul, Raju mengatakan,
Kanan, aku memukul ayahku sendiri demi dirimu. Sekarang lihatlah balasanmu kepadaku. Kau telah mengkhianati persahabatan kita. Kanan jatuh lemas dan matanya terluka parah. Raju lalu kembali pulang. Raju duduk dan merenung di tengah derasnya hujan. Ibunda Raju menghampiri Raju dan mengatakan, "Raju, lihatlah dirimu sekarang. Kau hanya mabuk-mabukan dan tidak melakukan apapun. Kau keluar saja dari kota ini. Kau tidak ada gunanya berada di kota ini." Raju sakit hati mendengar perkataan sang ibu. Ibunda Raju lalu kembali pulang. Sembari berjalan, dalam hatinya, Ibunda Raju menyesal telah memaki anaknya sendiri. Raju kemudian pergi meninggalkan kota-kota. 10 tahun kemudian, Kanan menjadi kaya karena terus bekerja sama dengan Ranjit. Secara diam-diam, Kanan mencintai Manju. Kanan berselingkuh dan menjadi bucin kepada Manju. Tanpa berpikir panjang, Kanan menyayat leher Ranjit hingga tewas. Manju dengan senang hati menyambut kedatangan Kanan karena Manju sendiri sudah bosan dengan Ranjit. Kanan menikah dan hidup bersama Manju. Manju tidak suka dengan ibunda Kanan. Kanan lalu mengusir ibundanya sendiri. Ibunda Kanan sakit hati kepada Kanan. Pasca kematian Ranjit, Kanan menjadi penguasa di kota-kota. Selama beberapa tahun terakhir, polisi jujur bernama Bejoy terus berusaha menangkap Kanan. Namun Bejoy selalu gagal karena tidak ada orang yang berani bersaksi melawan Kanan. Karena Bejoy terus menghambat bisnis Kanan marah kepada Bejoy. Kanan dan ke-6 anak buahnya menghampiri rumah Bejoy. Kanan menusuk kaki Bejoy di depan istri dan putra Bejoy. Kanan mengatakan, "Bejoy, di kota ini tidak ada pemerintah. Pemerintahnya adalah aku. Akulah yang berhak mengatur semuanya." Kanan semakin kuat dan tidak terbendung. Siapapun yang tidak patuh kepada Kanan langsung membunuhnya. Bejoy kemudian dipindah tugaskan ke kota lain. Polisi jujur bernama Hasan ditugaskan di kota-kota untuk menggantikan Bejoy. Hasan datang ke kota-kota membawa serta istrinya yang sedang hamil. Hasan sangat menyayangi istrinya. Hasan sedang bahagia karena setelah menunggu sekian lama, istrinya dinyatakan hamil. Di tengah perjalanan menuju kota-kota, Hasan melihat seorang pemuda bernama Sonu sedang mengudut di pinggir jalan. Hasan berhenti sejenak di warkop pinggir jalan untuk membeli gorengan. Terlihat pemilik warkop tidak lain adalah ibunda Kanan. Hasan belum tahu bahwa pemilik warkop adalah ibunda Kanan. Setelah membeli gorengan, Hasan melanjutkan perjalanan ke rumah dinasnya. Hasan berganti baju dan membereskan barang-barang. Malam hari, Tara bersama suster gereja menghampiri rumah dinas Hasan. Mereka berdua memberitahu Hasan bahwa masalah utama di kota-kota adalah obat terlarang. Banyak pemuda di kota-kota kecanduan obat terlarang. Hasan geram mendengar hal itu. Hasan berjanji akan memberantas obat terlarang di kota-kota. Besok pagi, Hasan pergi kantor polisi dan mulai bekerja. Tony yang dahulu adalah teman Raju, sekarang menjadi polisi. Tony akan menjadi anak buah Hasan. Hasan bertanya kepada Tony mengenai kasus kejahatan apa saja yang terjadi di kota-kota. Tony menjawab, "Pak Hasan, obat terlarang yang tersebar di kota-kota dijual oleh Kanan. Kanan ditakuti karena Kanan mempunyai satu orang pembunuh bayaran bernama Leslie. Kanan sering menggunakan jasa Leslie untuk membunuh musuh-musuhnya." Hasan geram mendengar kejahatan Kanan. Hasan tidak akan takut kepada Kanan. Hasan langsung mengajak Tony pergi menemui Kanan. Tony patuh dan menurut saja. Di saat yang bersamaan, adik Manju bernama Jinu yang merupakan pecandu obat terlarang menelpon Kanan. Jinu memberitahu Kanan ia sedang berkencan dengan kekasihnya yang bernama Ponnu. Kanan tidak setuju dengan hubungan itu karena Ponnu adalah adik Raju. Namun Jinu tidak peduli dan tetap akan mencintai Ponnu. Ponnu belum tahu bahwa Jinu adalah pecandu obat terlarang. Tak lama kemudian, Hasan dan Tony tiba di kasino milik Kanan. Terlihat Kanan dijaga ketat oleh 6 orang anak buahnya. Ke-6 orang itu akan melakukan apapun demi Kanan. Dari ke-6 orang itu, 1 orang bernama Pilan menjadi asisten Kanan. Pilan bertugas mengurus semua bisnis Kanan.
Tanpa basa-basi, Hasan menodongkan pistol kepada Kanan. Kanan santai saja dan tidak takut. Kanan kemudian menekan kepala Hasan di atas meja. Kanan mengatakan, "Pak Hasan, istrimu sedang hamil. Kau sudah menunggu lama kehamilan itu. Sebaiknya kau jaga saja istrimu, biar aku yang mengurus kota-kota." Mendengar hal itu, Hasan ketakutan. Pilan memakaikan kacamata kepada Hasan dan menyuruh Hasan pulang. Tony marah kepada Kanan, namun Tony tidak bisa berbuat apa-apa. Hasan dan Tony pulang dengan perasaan malu. Malam hari, Tony mengajak Hasan mengobrol sembari berkeliling kota-kota. Hasan dan Tony mampir ke warkop ibunda Kanan. Hasan baru tahu bahwa Kanan mengusir ibundanya sendiri dari rumah. Ketika Hasan dan Tony mengobrol di warkop, ada seorang pembeli yang menghina Raju. Ibunda Kanan marah dan menyiram pembeli itu dengan air panas. Ibunda Kanan tidak suka jika ada yang menghina Raju. Hasan lalu bertanya kepada Tony mengenai Raju. Tony menceritakan masa lalu Raju. Hasan dan Tony kemudian berjalan ke depan toko ayah Raju. Terlihat ayah Raju sedang menjahit baju customer ditemani Ponu. Tony memberitahu Hasan bahwa ibunda Raju sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Hasan dan Tony kemudian berjalan ke depan rumah Tara. Tony memberitahu Hasan, di sebelah rumah Tara ada base camp tempat para pemuda kota-kota berkumpul. Base camp itu milik Jinnu. Mereka semua adalah pecandu obat terlarang. Jinnu sengaja membangun base camp di sebelah rumah Tara untuk memprovokasi Tara. Sekarang Hasan menjadi tahu mengenai masa lalu Raju dan konflik di kota-kota. Setelah mengetahui semuanya, Hasan berpikir sejenak. Hasan akan membuat Raju kembali ke kota-kota. Namun Hasan tidak tahu di mana keberadaan Raju. Setelah beberapa hari mencari tahu, Hasan mendapatkan informasi dari kantor polisi kota Lucknow di provinsi Uttar Pradesh. Raju berada di sana. Hasan memerintahkan polisi di kota Lucknow untuk mengirim pesan kepada Raju. Polisi Lucknow langsung memberikan surat kepada Raju. Terlihat Raju sedang membaca surat dari Hasan yang mengatakan Ponu sedang dalam bahaya. Setelah membaca surat itu, Raju merenung sembari menghadap Masjid Jami di kota Lucknow. Besok pagi, Hasan memerintahkan Tony untuk menangkap Jinnu di depan Ponu. Tony pergi ke sebuah kafe dan menangkap Jinnu di depan Ponu. Tony memperlihatkan Ponu bungkusan obat terlarang yang selalu ada di saku celana Jinnu. Ponu marah kepada Jinnu. Ponu langsung meminta putus. Tony membawa Jinnu ke kantor polisi. Malam hari, Ponu curhat kepada ayahnya dan Tara. Tara menasihati Ponu agar fokus saja bersekolah dan tidak usah pacaran. Ponu mematuhi nasihat Tara. Malam hari, Jinnu dibebaskan dari penjara. Jinnu menghampiri rumah Ponu. Jinnu berteriak I love you kepada Ponu. Jinnu tidak mau putus dengan Ponu karena Jinnu sudah terlanjur bucin kepada Ponu. Ayah Ponu menendang Jinnu dan mengusir Jinnu. Pilan datang dan membawa Jinnu pulang. Tengah malam, Jinnu menyuntikkan obat terlarang ke dalam tubuhnya. Jinnu dan teman-temannya kemudian melempari botol kaca ke rumah Tara. Jinnu marah kepada Tara karena Tara menghalangi cintanya terhadap Ponu. Besok pagi, Jinnu menghampiri Ponu di pasar dan mengatakan ia tidak mau putus dengan Ponu. Ponu dengan tegas mengatakan ia tidak mau lagi berpacaran. Ia ingin fokus sekolah. Jinnu marah dan menyiram bensin ke tubuh Ponu. Ponu ketakutan dan kabur melarikan diri. Tiba-tiba, Raju datang dan memegang leher Jinnu di tengah pasar. Semua orang senang melihat kedatangan Raju. Mereka semua rindu kepada kepemimpinan Raju. Tony yang baru saja datang kaget melihat kedatangan Raju. Tanpa basa-basi, Raju langsung mencekik leher Jinnu hingga tewas. Raju, please. Siang hari, Kanan dan Manju melihat jenazah Jinnu di rumah mayat. Manju terus menangisi jenazah Jinnu. Manju memerintahkan Pilan untuk menyimpan jenazah Jinnu di ruang pendingin. Manju tidak akan mengkremasi jenazah Jinnu sebelum membunuh Raju. Manju memerintahkan Kanan untuk segera membunuh Raju. Di sisi lain, Tony menginterogasi Raju dengan lembut. Raju bertanya kepada Tony kemana teman-teman yang lain. Tony menjawab beberapa teman mereka dibunuh oleh Kanan. Raffi yang bisu dibunuh oleh anak buah Kanan yang bernama Erilan. Raju jengkel mendengar hal itu.
Karena tidak ada yang mau bersaksi atas pembunuhan Jinu, Hasan terpaksa membebaskan Raju. Raju kemudian pergi ke rumah ayahnya. Sang ayah kaget melihat kedatangan Raju. Sang ayah berpura-pura tidak peduli, padahal dalam lubuk hati yang terdalam, sang ayah sangat merindukan Raju. Raju masuk dan menemui Ponu. Raju memeluk Ponu dan mengatakan, "Ponu, mulai sekarang kau tidak boleh takut. Abang akan selalu menjagamu." Raju kemudian pergi ke sebuah bar. Kanan bersama 6 anak buah setianya menghampiri Raju. Kanan dan Raju mengobrol basa-basi. Kanan mengatakan, "Raju, kau sudah membunuh Jinu, adik iparku. Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah bagiku, karena aku sendiri juga tidak suka dengan Jinu." Raju hanya tersenyum. Raju menunjuk wajah Erilan dan mengatakan, "Tunggu saja takdirmu." Erilan emosi melihat hal itu. Kanan menahan Erilan. Raju mengajak Kanan bermain bola lagi. Kanan mengiyakan ajakan Raju. Kanan lalu kembali pulang. Kanan menelpon kenalannya yang tinggal di kota Lucknow. Kanan bertanya apa saja yang dilakukan Raju di kota Lucknow. Kenalan Kanan menjawab, "Di sini Raju dikenal kejam. Raju tidak pernah mencari keributan, tetapi jika Raju diprovokasi, Raju langsung membunuh musuh-musuhnya. Raju tidak takut dengan siapapun." Kanan kemudian menutup teleponnya. Besok pagi, Manju menemui Hasan dan mendesak Hasan agar memenjarakan Raju atas pembunuhan Jinu. Hasan mengatakan ia tidak bisa memenjarakan Raju karena tidak ada yang mau bersaksi melawan Raju. Manju kesal kepada Hasan. Manju memerintahkan teman-teman Jinu untuk menghabisi Raju. Malam hari, Raju menghampiri Ibunda Kanan. Ibunda Kanan langsung memeluk Raju. Ibunda Kanan senang atas kedatangan Raju. Ibunda Kanan menceritakan kekesalannya kepada Manju. Ibunda Kanan juga memberitahu masa lalu Manju kepada Raju. Raju baru tahu mengenai hal itu. Di tengah obrolan, teman-teman Jinu datang dan mengeroyok Raju. Ibunda Kanan tersenyum melihat kedatangan teman-teman Jinu. Teman-teman Jinu langsung mengeroyok Raju. Teman-teman Jinu melempar bubuk cabai ke mata Raju. Raju terganggu penglihatannya. Raju mengambil air dan menyiramkan air itu ke wajahnya. Raju lalu menghajar balik teman-teman Jinu. Raju mengambil pulpen dan menusukkannya ke dada teman Jinu hingga tewas. Teman-teman Jinu yang lain kabur melarikan diri. Raju terus mengejar mereka semua. Raju pergi ke base camp mereka dan membakar base camp mereka. Dari lantai atas, Tara tersenyum bahagia melihat kedatangan Raju. Tara sangat merindukan Raju. Namun Raju cuek saja dan berjalan kembali ke hotel. Di rumah, Kanan dan Manju mengobrol. Kanan mengatakan ia akan menggunakan jasa Leslie untuk membunuh Raju. Manju mendukung penuh ide itu. Besok pagi, Raju menunggu Kanan di lapangan sepak bola. Tak lama kemudian, Kanan datang dan langsung masuk ke lapangan. Raju dan Kanan bermain bola bersama para pemuda lainnya. Setelah bermain bola, Raju dan Kanan beristirahat di hotel. Mereka berdua mengobrol sembari minum bersama. Mereka berdua membicarakan masa lalu mereka dahulu. Kanan mengatakan ia rindu dengan kebersamaan mereka dahulu. Raju juga merindukan kebersamaan mereka dahulu. Setelah mengobrol, Kanan kembali pulang. Kanan berjalan keluar menggunakan tangga. Di tangga, Kanan menemui Leslie. Ternyata Kanan sengaja membuat Raju mabuk. Leslie menyamar sebagai cleaning service dan berjalan masuk ke kamar Raju. Leslie langsung mencekik leher Raju. Mereka berdua terlibat baku hantam. Besok pagi, Leslie mengirim pesan kepada Kanan melalui pager. Leslie memberitahu Kanan ia sudah mentugel-tugel tubuh Raju dan memasukkannya ke dalam koper. Koper itu Leslie letakkan di bangunan kosong di dekat hutan. Kanan dan keenam anak buahnya langsung pergi ke sana. Setibanya di lokasi, anak buah Kanan membuka koper itu. Ternyata isinya adalah tugelan tubuh Leslie. Kanan dan para anak buahnya kaget melihat hal itu. Raju menelpon Kanan dan mengajaknya bertemu di pasar untuk menyelesaikan perseteruan mereka secara jantan.
Kanan dan keenam anak buahnya langsung pergi ke pasar. Keenam anak buah Kanan turun dari mobil dan langsung mengeroyok Raju. Raju membalas dan menghajar balik mereka semua. Semua anak buah Kanan dibuat babak belur oleh Raju. Erilan maju ke depan dan menantang Raju. Raju merebut pisau Erilan dan menusukkan pisau itu tepat ke jantung Erilan hingga tewas. Seluruh pedagang pasar senang melihat hal itu karena Kanan dan para anak buahnya sudah membuat mereka sengsara. Seluruh pedagang pasar mengusir Kanan. Kanan dan kelima anak buahnya kembali pulang. Pasca kematian Erilan, kepemimpinan Kanan mulai melemah. Hasan memanfaatkan hal itu dengan menutup kasino milik Kanan. Pagi hari, Raju menghampiri rumah sang ayah. Sang ayah akhirnya mau berbicara dengan Raju. Sang ayah mengatakan, "Raju, ayah sudah tua. Pasca meninggalnya ibumu, ayah kesepian. Kau juga mulai menua. Sebaiknya kau menikah dengan Tara. Tara adalah gadis yang baik." Raju patuh dan menurut saja. Malam hari, Raju menghampiri rumah Tara dan mengajak Tara untuk menikah. Ternyata Kanan tiba lebih dulu di rumah Tara. Kanan menusuk Tara dengan pisau dan kabur melarikan diri. Raju marah dan membawa Tara ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Kanan menelpon dan mengatakan, "Raju, siapakah yang lebih kau cintai? Ayahmu atau Tara?" Mendengar hal itu, Raju langsung berlari mencari sang ayah. Ternyata sang ayah baru saja dibunuh oleh Kanan. Raju melihat ayahnya digantung di kapal. Raju menangis sejadi-jadinya. Tony menyuruh anak buahnya untuk menurunkan mayat ayah Raju. Raju langsung memeluk mayat sang ayah. Besok pagi, Raju, Ponu, ibunda Kanan dan warga sekitar mengkremasi jenazah ayah Raju. Ponu tidak berhenti menangisi kematian sang ayah. Di depan jenazah ayah Raju, ibunda Kanan memerintahkan Raju untuk membunuh Kanan anaknya. Malam hari, Raju mendatangi rumah ibunda Kanan. Dari belakang, Kanan memukul Raju hingga pingsan. Kanan dan kelima anak buahnya membangunkan Raju. Pilan langsung menusuk perut Raju. Raju menjerit kesakitan. Kanan mempersilahkan Manju maju ke depan dan membunuh Raju. Raju mengatakan, "Kanan, dari dulu kau adalah pemuda yang bodoh. Sekarang kau dibodohi oleh istrimu sendiri." Kanan, Jinu bukan adik Manju. Jinu adalah anak kandung Manju. Ketika Manju berumur 13 tahun, Manju hamil karena enjos-enjos dengan ayah tirinya. Kanan kaget dan baru tahu mengenai hal itu. Manju merasa malu dan pulang menggunakan mobil. Raju tertawa puas melihat kebodohan Kanan. Kanan dan kelima anak buahnya berusaha mengejar Manju. Namun Manju sudah pergi. Hasan dan Tony datang untuk menyelamatkan Raju. Hasan menodongkan pistol kepada Kanan dan anak buahnya. Ketika Tony masuk dan berniat membawa Raju, Raju sudah menghilang. Semua orang kaget mengetahui hal itu. 3 minggu kemudian, Raju masih menghilang. Masyarakat kota-kota yang menyayangi Raju merindukan Raju. Hasan dan Tony juga tidak tahu di mana keberadaan Raju. Mereka semua tidak tahu apakah Raju masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kanan yakin Raju sudah meninggal dunia. Kanan menghampiri pasar dan menempelkan selebaran yang menyatakan Raju tidak akan kembali. Kanan juga meminta uang keamanan lebih tinggi kepada para pedagang pasar. Para pedagang pasar jengkel kepada Kanan. Malam hari, salah satu anak buah Kanan bersantai sejenak di kamar hotel. Ia bersiap akan melakukan enjos-enjos. Tiba-tiba, seorang pria datang dan menyayat leher anak buah Kanan hingga tewas. Di sisi lain, Kanan mengobrol bersama Manju. Manju resah karena belum menemukan mayat Raju. Kanan meyakinkan Manju kalau Raju sudah meninggal dunia. Manju merasa lebih tenang. Kanan dan Manju kemudian pergi ke rumah mayat untuk mengkremasi jenazah Jinu. Di saat yang bersamaan, 4 anak buah Kanan sedang membeli senjata. 3 anak buah Kanan mengudut di luar, sedangkan 1 anak buah Kanan mengobrol dengan penjual senjata. 1 anak buah Kanan sedang mengecek kondisi fisik sebuah pistol.
Ketika ia mengkokang pistol, dari belakang seorang pria membimbingnya mengarahkan pistol itu. Anak buah kanan kaget karena ternyata pria itu adalah Raju. Raju langsung berebut pistol itu dan menembak kepala anak buah kanan hingga tewas. Ketiga anak buah kanan lainnya kaget dan masuk ke dalam. Penjual senjata mengatakan yang membunuh adalah Raju. Tiga anak buah kanan langsung mengejar Raju. Di saat yang bersamaan, Kanan dan Manju tiba di rumah mayat. Mereka berdua kaget karena di ruang pendingin tidak ada jenazah Jinnu. Yang ada justru jenazah anak buah Kanan. Kanan marah besar melihat hal itu. Pilan memberitahu Kanan Raju masih hidup. Dua anak buah Kanan terus berlari mencari Raju. Raju berjalan dengan sunyi senyap dan menyayat leher satu anak buah Kanan hingga tewas. Satu anak buah Kanan yang lain kaget melihat mayat rekannya. Dari belakang, Raju langsung menusuk satu anak buah Kanan hingga tewas. Besok pagi, salah satu anak buah Kanan digantung di depan perahu nelayan. Para pedagang dan nelayan senang melihat hal itu. Tony menghapus selebaran Raju yang ditempel Kanan. Hasan dan Tony senang karena Raju masih hidup. Bila dan Kalan juga senang melihat hal itu. Ternyata malam itu Bila dan Kalan secara diam-diam menyelamatkan Raju. Mereka berdua membawa Raju dan mengobati Raju hingga sembuh. Di sisi lain, Kanan sedih melihat jenazah keempat anak buah setianya. Sekarang hanya Pilan yang menjadi anak buah Kanan. Raju menelpon Kanan dan mengatakan ia akan menemui Kanan nanti malam di markas Kanan. Raju menyuruh Kanan untuk mempersiapkan diri. Kanan jengkel mendengar hal itu. Malam hari, Kanan mengudut sembari menunggu Raju. Tak lama kemudian, Raju berjalan masuk dengan gagahnya. Kanan memerintahkan Pilan untuk maju ke depan dan menghajar Raju. Tetapi Pilan justru berdiri santai di samping Raju. Ternyata Pilan mengkhianati Kanan. Kanan berteriak marah kepada Pilan. Raju mengatakan, "Kanan, aku menawarkan Pilan untuk menjadi raja di kota-kota. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekatmu." Kanan kemudian memanggil para anak buahnya yang lain dari belakang. Terlihat segerombolan pria berbadan besar membawa parang berdiri di belakang Kanan. Raju menyambut kedatangan mereka dengan penuh senyuman. Sedangkan Pilan mundur karena ketakutan. Mereka semua langsung mengeroyok Raju. Raju mengeluarkan dua pistolnya dan menembaki anak buah Kanan hingga tewas. Setelah pelurunya habis, Raju mengambil parang dan menebas anak buah Kanan hingga tewas. Wajah Raju dipenuhi darah, namun Raju masih berdiri tegak dengan gagahnya. Para anak buah Kanan terus maju mengeroyok Raju. Raju membalas gempuran mereka semua tanpa ampun. Raju menendang, memukul, dan menusuk mereka dengan parang hingga tewas. Setelah menghabisi semua anak buah Kanan, Raju berduel 1 lawan 1 dengan Kanan. Mereka berdua terlibat baku hantam yang sengit. Raju meluapkan amarahnya kepada Kanan. Raju memukuli Kanan hingga babak belur. Raju menusuk dengkul Kanan dengan pisau. Kanan jatuh lemas tak berdaya. Raju mengatakan, "Kanan, di dunia ini ada 3 hal yang paling aku cintai, yakni keluarga, sahabat, dan sepak bola. Kau adalah sahabat yang paling aku cintai, tetapi kau justru mengkhianatiku." Tiba-tiba, Sonu dikawal Bila dan Kalan berjalan masuk menghampiri Kanan. Raju kemudian memberikan pistol kepada Sonu. Ternyata Sonu adalah anak kandung Ranjit dan Manju. Dahulu, setelah Kanan membunuh Ranjit, Sonu kecil menangis melihat mayat ayahnya tergeletak di lantai. Karena itu, Sonu menunggu untuk melakukan balas dendam kepada Kanan. Sonu langsung menembaki tubuh Kanan hingga tewas. Setelah membunuh Kanan, Sonu mengembalikan pistol itu kepada Raju. Raju mengatakan kepada Pilan, "Pilan, kota-kota tidak membutuhkan raja baru." Raju langsung menembak kepala Pilan hingga tewas. Raju berjalan pulang sembari mengingat masa lalu indahnya dahulu bersama Kanan. Dua tahun kemudian, Raju membeli rumah di kota Simla, Provinsi Himachal Pradesh.
Raju membawa serta Tara dan Ponu. Mereka bertiga memulai hidup baru di sana. Habis. Apa pesan dari film ini? Pengkhianatan adalah sesuatu yang menyakitkan. Apalagi di saat kita dikhianati oleh orang terdekat kita. Karena itu, jika kita mempunyai 10 peluru, tembakkan 1 peluru kepada musuh dan 9 peluru kepada pengkhianat. Karena pengkhianat adalah musuh yang sesungguhnya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.